Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha melihat, maha menyaksikan, menciptakan langit dan bumi berikut segala isinya. Dialah Allah yang kita, yang membentuk, yang mengurus diri kita setiap saat. Dialah Allah yang maha agung, yang mengislamkan kita, dikala sebagian besar manusia tidak mengenal Islam. Dan dialah Allah yang maha baik, yang memberikan kepada kita kemampuan untuk belajar agama. Allah lah yang menyelamatkan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tidaklah pertemuan ini terjadi kecuali pasti hanya karena Allah yang menghendaki. Semoga Allah yang maha menatap selain menakdirkan bertemu juga Allah ridho kepada majelis ini. Sehingga kita yang hadir menjadi orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar? Bapak Ibu yang baik, sehat? Kalau terhalang ini pindahkan ininya ya. Ramadan seperti berada di kebun yang buahnya sangat ranum, sangat manis, sangat menyehatkan, banyak, melimpah, dan gratis. Bisa mengambil sebanyak-banyaknya. Ibaratnya buah-buahan yang sangat menyehatkan, yang sangat kita perlukan, yang membawa kebaikan dunia akhirat. Itulah Ramadan. Jadi orang-orang yang tidak serius di bulan Ramadan rugi. Karena di bulan inilah kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Coba kalau meninggal, yang mana ya? Bapak aja kelihatan senyum. Kenapa disebut meninggal langsung nunduk? Kalau sudah meninggal Pak, terus misal diberi kesempatan hidup sehari, apa yang mau Bapak minta? Ayo mikrofon punten. Mau bagaimana? Insya Allah mau banyak sedekah. Sedekah aja sehari gitu. Ya. Boleh. Ibadah. Sebelahnya. Gak apa-apa bisa kejadian. Belakang. Mau apa? Diberi kesempatan sehari, mau minta apa ke Allah yang sehari? Mau apa? Ke Mekah. Mau ke Mekah. Enggak apa-apa. Ibu mau apa? Itu yang menghalangi dipindahkan punten kan. Yang ngegantel begitu apa itu? Lebih bahagia. Kata seorang ulama, kalau ada sehari mau minta hidup di bulan Ramadan, ke Mekah mau apa? Minta hidup di bulan Ramadan, walaupun satu hari bisa selamat. Saking hebatnya detik demi detik di bulan Ramadan. Makanya orang yang celaka yaitu orang yang diberi hidup di bulan Ramadan dan tidak dapat ampunan. Pertanyaan, apa sih yang paling penting hasil dari Ramadan ini? Dengar, Rasulullah SAW bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama
taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman. Iman itu jadi begini. Karena yakin Ramadan ini nikmat dari Allah. Perintah dari Allah untuk kebaikan, kemaslahatan, keselamatan dunia akhirat. Allah memberikan janji-janji di bulan Ramadan yang melimpah ruah dan ampunan yang tiada bertepi. Nah, ini iman ya. Jadi bukan saum hanya karena kebiasaan, bukan saum karena ikut-ikutan, bukan saum karena disuruh orang, bukan saum karena terpaksa, tapi karena yakin ini Ramadan itu luar biasa barokahnya. Wahtisaban, dan benar-benar saum ini ngarep-ngarep apa yang Allah janjikan. Tahu hasilnya apa? Gufirallahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosa yang lalu. Nah, dengar ya. Itu siang. Kalau malam bagaimana? Man qoma ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri untuk sholat malam, apakah taraweh, tahajud, dengan yakin kepada Allah, dan benar-benar ikhlas ngarep-ngarep pahala dari Allah, diampuni dosanya. Siang malam itu diampuni Allah. Kenapa sih penting sekali diampuni Allah? Ini penting ya. Setiap musibah yang menimpa kita, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena dosamu sendiri. Punya dosa tidak? Tuh kan gak jawab. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Setiap dosa tercatat tidak? Ada balasannya tidak? Kita selama ini menderita, menanggung buah dari dosa kita. Apapun ketidaknyamanan, gelisah, sakit, ditipu, apapun mulai dari yang kecil sampai yang besar, aneka jenis musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Karena perbuatanmu, wa ya'fu an katsir, itu pun sudah dimaafkan yang sebagian itu. Sampai para ulama itu kalau naik kudanya rewel, langsung istighfar. Ini karena dosa yang saya lakukan. Kuda rewel. Kalau istri rewel, suami gimana? Istighfar. Astagfirullah. Pasti karena dosa saya. Jadi mulai dari tidak enak hati, cemas, sedih, kecewa, ketipu, PHK, sakit, ketombe, ambeien, terjatuh, kesabet ini, nabrak pintu. Apapun musibah adalah diundang oleh dosa kita. Makanya kalau kecopetan, musibah yang besarnya itu bukan kecopetannya. Misal kita kecopetan, nauzubillah ya, itu musibah. Nah musibah yang besarnya tahu tidak? Yang lebih besar dari hilangnya dompet. Kita tidak ngaku dosa pengundang musibah ini. Pahamkah? Ah enggak, yang ngangguknya cuma 5 nih. Ini musibah buat saya, astagfirullahaladzim. Kang, tolong itu yang ngawir itu apa maksudnya, Pak? Nah itu, boleh dicopot? Ya, agak kurang bijaksana. Kasihan yang di sampingnya jadi, Pak Hari, apapun yang membuat orang tidak bahagia, dihindarkan saja. Nah, kurang jelas juga ada tiang itu di sana ya. Lanjut. Capek, sedih, kecewa,
gangguan apapun, itu ada kontribusi dosa kita. Makanya kalau Ramadan ini sukses, berarti peluang-peluang kita sengsara kena berbagai musibah dihilangkan oleh Allah. Di dunia, di kubur, di akhirat nanti. Apalagi coba doa Lailatul Qadar bagaimana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkan saya. Al-afu itu seperti pohon yang dicabut habis sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau kita tobatnya dengan mendapatkan ampunan dari Allah, al-afu, itu habis dosa tuh. Atau seperti jejak kaki di padang pasir, kemudian ada angin, hilang itu jejak. Kita kan punya jejak, ya. Masa lalu apalagi yang punya medsos ataupun teknologi, kita ada jejak digitalnya. Tapi kalau Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita, hapus itu. Ini keren sekali hadirin. Kita itu tidak terancam oleh siapapun, kecuali oleh dosa kita sendiri. Kita tidak terancam oleh siapapun selain oleh dosa kita sendiri. Yang membuat kita menderita itu dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak ditobatin. Jadi kalau bapak misalkan istri negur dan sebagainya nggak enak, apa yang harus bapak lakukan kira-kira? Pak, jawab, saya harus istighfar nih. Kenapa nggak ngejawab begini? Istighfar. Aneh sih ama. Istri yang rewel, kita yang istighfar. Pasti ada dosa bapak. Dosa saya apa? Itu dia nggak ngaku. Udah dibilangin tadi. Musibah yang besar bagi kita, kita tidak bisa ngakuin dosa sendiri. Padahal ditanya tadi banyak dosa. Nggak tobat. Susah tobat. Kenapa ya? Orang pakai susah tobat karena fokusnya adalah kesalahan orang lain. Fokusnya adalah orang lain yang salah dan kita jadi korban. Itu yang membuat kita tidak bisa tobat. Contoh kecopetan tadi, kita merasa korban copet, kita sibuk aja ngebahas copet yang kurang ajar. Itu copet kurang ajar. Padahal udah nggak tahu lari kemana. Dibahas tuh 3 jam tentang copet. Dan copetnya sudah tidak ada. Copet udah hanya jadi jalan. Teguran Allah bagi kita. Itu udah dapat sendiri tuh balasannya. Itu bukan urusan kita yang utama. Urusan kita kenapa kita kepilih kecopetan. Daripada sibuk memikirkan dosa si copet. Ya, cepot lagi. Copet lebih baik. Kenapa ini dari satu bis saya yang kepilih, dosa apa? Itu sebetulnya yang keren tuh. Jadi kalau ada hal-hal yang gak enak kayak anak rewel. Gimana Bu kalau anak rewel diapain? Tuh kan. Kalau anak rewel ibu bagaimana? Saya tuh tidak boleh jengkel bulan Ramadan. Bu, kalau anak rewel, apa yang harus ibu lakukan? Astagfirullahaladzim. Bukan begitu. Itu mah sama. Marah yang dimodifikasi. Pelan, Bu. Astagfirullah. Ya Allah. Ini teh buah dari dosa saya. Shh, diam sayang. Wah, bawa kayak gitu. Astagfirullah, mungkin begini saya dulu menyusahkan orang tua saya. Astagfirullah, ya Allah ampun, ampun. Gitu. Tong itu anak saha. Loh, anak siapa? Termasuk kalau suami lagi nyebelin gitu Bu. Ya, ibu gimana?
Nah pastilah susah bener istighfar. Apa Bu? Astagfirullah ya Allah. Suami saya segini nyebelinnya. Ini mungkin buah dari saya sering nyebelin ke orang lain. Astagfirullah. Astagfirullah. Suami marah-marah padahal ibu enggak salah. Astagfirullah. Mungkin ini ya Allah. Saya suka marah-marah ke pembantu, ke tukang sayur. Astagfirullah. Nawar sampai habis-habisan, sedang ke mall nggak pernah nawar. Astagfirullah. Kemarin mau beli duku, nyobain habis 10 yang besar-besar, tapi belinya se-ons. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tidak ada satupun dosa yang kita lakukan yang Allah tidak lihat. Benar? Balik ke kita itu. Semuanya. Tapi wa ya'fu an katsir. Tapi sebagian itu yang besar udah oleh Allah nggak dibalikin atau ditahan. Sebab kalau balik semua babak belur kita ini. Udah nggak bersisa model-model kayak kita gini. Makanya Ramadan ini ampunan Allah. Sedekah gugur dosa. Rasulullah SAW bawa tongkat, mukul pohon, dosanya berguguran. Sahabat-sahabat disampaikan 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rontok itu dosa sebagai gugurnya daun-daun. Masya Allah. Itu di bulan selain Ramadan. Sekarang, subhanallah, bisa 700 kali lipat berguguran dosa-dosa. Mau apa ngobrol? Mending zikir. Kecuali obrolan yang jadi amal soleh. Dahsyat. Astagfirullah. Makanya jangan sampai saum ini lewat begitu saja. Berapa hari lagi saum yang tersisa? Berapa? Iya, kita tidak tahu Bu. Siapa tahu ibu 10 hari lagi ya kan? Serius. Ada yang meninggal 10 Ramadan, betul? Ada yang meninggal 12 Ramadan. Ada yang jadwal dijemputnya 17 Ramadan. Enak aja nyebut 20 hari lagi. Kita tidak tahu berapa hari lagi. Tiap hari itu penting bagi kita. Penting karena kalau gini ya, kalau nanti jam 8 malam kita dijemput malaikat maut, ini saum terakhir kita nih. Ini serius Pak. Nanti malam tugas ke Australia, ke Perth, ada pesantren Darut Tauhid di sana. Belum tentu saya hidup, benar. Belum tentu, nggak ada jaminan mendarat di lapangan terbang. Kalau takdirnya di laut, ke laut ini. Ini ceramah terakhir. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Tolong ya Rob. Beri kesempatan pakai lagi. Amin ya Allah. Ini Allah mendengarkan ini setiap perkataan. Ya Rob, ini mah itu aja bahan ceramah. Jadi tegang. Astagfirullahaladzim. Belum tentu hidup tahun depan. Makanya setiap hari itu sensitif sekali. Setiap jam itu juga sensitif. Setiap menit, setiap detik, jangan disia-siakan. Petik terus sebanyak-banyaknya buah pahala di sisi Allah. Kalau diam ya zikir, istighfar. Sedekah di bulan Ramadan Rasulullah itu seperti angin. Udah nggak usah dihitung-hitung, jebet-jebet saja. Keluarkan, asal terpikir mau ngasih, kasih. Kalau udah mati nggak ada lagi kesempatan sedekah.
Ayo, jangan sampai kita boros waktu untuk hal yang tidak manfaat. Tidak kebagian tahajud, istighfar berat itu. Berarti kita enggak kepilih oleh Allah dijamu di sepertiga malam terakhir. Jangan merasa kalau tidak tahajud itu sesuatu yang biasa, rugi. Kita tidak dapat saat mustajab sepertiga malam terakhir. Itu kita enggak kepilih itu. Harus tobat. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah. Saya kesiangan, saya cuma kebagian 2 rakaat. Saya tidak kebagian istighfar di penghujung malam. Itu rugi. Karena penghujung malam itu saat diampuni dosa. Kita bangun pas adzan, tobat itu, ya Allah, saya nggak kebagian. Kotak infak lewat, nggak lewat ke depan kita. Ya Allah, kenapa saya nggak kebagian? Begitu, bukan bersyukur. Alhamdulillah, tengah liwat gitu. Mau sedekah 20.000, lihat, plus pas dimasukin, udah mau masuk, kelihatan ternyata 100. Ngejeblos. Gimana? Syukur atau istighfar? Kalau ngandelin diri maunya 20. Oleh Allah diatur salah nyabut. Harus terima kasih ya Allah. Bersyukur. Oleh Allah rada dipaksa dikit. Nah. Jadi kesimpulan Ramadan ini pelit menggunakan waktu untuk hal yang tidak manfaat. Pilihan kita isi dengan zikrullah, baca Quran, bersedekah, sholat, amal soleh apapun lakukan. Mungut sampah, nyapu, apa saja. Kullu ma'rufin khosodaqoh. Setiap kebaikan itu sedekah. Gimana kalau justru orang yang kita berbuat baik, dia tidak berterima kasih? Gimana? Itu bertambah pahalanya dengan pahala sabar. Bukan jengkel, udah dikasih tajil. Masa tajil cuma segini, Bu? Segitu juga dikasih. Insya Allah. Lain kali akan dikasih. Baik, itu yang pertama ya. Bahwa Ramadan ini isi dengan amal apapun. Supaya ancaman dunia akhirat kita sirna, yaitu dosa-dosa kita. Kalau saya sarankan sih banyak istighfar terus. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau kendaraannya macet aja istighfar. Yang lain-lain semuanya istighfar. Astagfirullah. Sendal nggak ketemu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya tadi nyepak sendal orang lain. Astagfirullah. Makin cepat ditegur oleh Allah, makin bagus. Yang kasihan itu yang tidak ditegur. Ini ada seorang teman di restoran, buka bersama keluarganya. Pas udah maghrib, ternyata pelayan restoran itu, ya begitulah ya, menarik untuk dilihat aja. Istri tidak lihat, suami melirik. Tidak ada yang tahu, tapi ada yang tahu. Siapa? Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Bu, saya mau sholat maghrib dulu. Tiba-tiba nabrak pintu kaca. Jelebet. Ada tulisan awas kaca. Semua yang di restoran melihat. Udah sakit, malu. Sholatnya tuh bersimbah air mata. Ampun ya Allah. Saya ngaku tadi mata saya lihat. Iya itu. Langsung itu pintu nggak kelihatan ada. Itu bagus. Itu rezeki.
bikin salah, segera ditegur, itu rezeki. Rezeki besar. Berarti Allah menginginkan dia segera tobat. Dan itu ciri ahli takwa. Yang kasihan yang dibiarkan, maksiatnya sukses terus. Malah mau maksiat dikit, dapatnya banyak. Dan tidak ditegur. Itu petakannya nanti, balasannya bisa fatal. Jadi bagus Pak, kalau dikit-dikit ada teguran dari Allah, dikit-dikit teguran dari Allah. Bapak misalkan buka HP, lihat yang enggak gitu ya, terus masukin HP ke saku, pas ke toilet, plung, masuk ke dalam, udah itu. Bapak lihat yang kotor, sekarang toiletnya masuk ke tempat kotor. Istighfar. Astagfirullah. Allah tahu semua yang kita lakukan. 2. Sudah habis belum waktunya? Nah, cara menjawab itu ya nggak boleh emosi. Belum. Kenapa harus begitu? Ya kan? Kan perkataannya sama, tapi yang menunjukkan, membedakan itu nada. Belum, enak. Belum, kan baru juga setengah jam. Saya dari tadi loh ke sini. Siapa yang mau berhenti cuma nanya? Ayo kita biasakan ya, lembut. Sudah habis belum waktunya? Paksa itu malam. Astagfirullah, ya Allah, ampun ya. Allah tahu ini lagi bergurau. Asal jangan berlebihan, jangan bohong, boleh. Tapi harus dipertanggungjawabkan. Ini yang kedua. Kenapa tidak buka? Padahal tidak ada yang lihat. Ini pelajaran terpenting dari Ramadan. Selain hasilnya diampuni, ada lagi satu lagi. Yaitu, kenapa kita tidak buka? Padahal tidak ada yang tahu. Sambil duduk, sambil ngemut permen, ya kan? Minum dulu ke dapur, gelek-gelek, keluar lagi, pura-pura sahur. Anak kecil aja tidak buka. Inilah sebetulnya inti takwa. Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarok. Ibadah seakan melihat Allah. Jika kamu tidak bisa lihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi goalnya ini merasa dilihat Allah, merasa disaksikan oleh Allah setiap saat. Ini goal sangat penting. Takwa itu, orang takwa itu, la'allakum tattaqun, di antaranya adalah selalu merasa didengar, ditatap, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Kelihatan semuanya. Ayat kursi bagaimana? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, selalu memperhatikan kita, mengawasi, mengurus segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada di seisi alam ini yang lepas dari penglihatan Allah, yang lepas dari kekuasaan Allah, yang lepas dari pengurusan Allah. Semuanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan, bukan sibuk seperti kita yang riweuh, tapi semua makhluk Allah ciptakan, Allah hidupkan, Allah detakkan jantungnya, Allah kasih rezeki, Allah tutup aibnya, Allah angkat, Allah turunkan, Allah hidupkan, Allah matikan. Tidak ada satupun kejadian yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nikmat yang datang
sehalus apapun kecuali pasti dari Allah. Tidak ada musibah sekecil apapun kecuali terjadi dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ke Allah, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala-galanya. Apakah Allah menyaksikan pertemuan kita ini? Tuh kan gak jawab. Saya nggak maksa ya. Cuma kalau jawab itu hati saya senang. Sedangkan amal yang disukai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Ya. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Benar? Apakah Allah tahu cicilan ibu-ibu ini? Jatuh tempo? Hutang? Apakah Allah mendengarkan waktu ibu-ibu cerewet? Dengar tidak? Waktu ngomel-ngomel Allah dengar tidak? Waktu ngebangunin anak pakai gayung Allah lihat tidak? Hah? Lihat. Lihat. Baik, ini yang akan kita bahas sekarang ya. Asy-syahid. Saya sebutkan beberapa dalilnya ya. Al-Buruj ayat 9. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada yang luput. An-Nisa 79. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah yang jadi saksi atas segala-galanya. Al-Hajj ayat 17. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. An-Nisa ayat 1. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Al-Ahzab ayat 52. Jadi tidak ada satupun yang tersembunyi. Hikmahnya apa? Satu, kalau kita yakin Allah Maha menyaksikan, yang pertama, susah berbuat maksiat. Tidak mau buka karena tahu Allah tahu. Ya. Suatu saat ada ibu-ibu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, susu ini tambah air. Kata anak perempuannya, jangan ibu. Kata Amirul Mukminin, jangan mencampur susu dengan air, ini mau dijual. Umar bin Khattab sedang keliling mendengar percakapan ibu dan anak ini. Tapi kan Umar tidak lihat. Benar ibu, Amirul Mukminin tidak lihat. Tapi kan Allah Maha melihat, Bu. Tahu apa yang terjadi? Anaknya Umar bin Khattab dinikahkan dengan anak perempuan ini. Dan lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Lahir dari anak perempuan, gadis perempuan yang sangat yakin Allah mengawasi. Tuh hasilnya jadi Amirul Mukminin. Makanya kalau ikhwan nelepon calon istrinya, Neng, ada siapa? Kita ngobrol yuk. Kang, ada Allah. Jangan bisik-bisik begitu, sama aja. Mau pelan-pelan, mau bisik-bisik. Allah mendengar ucapan, meni solehah pisan, atau yang normal aja. Ini yang normalnya. Tidak usah merayu-rayu, belum tentu jodoh.
Ya udah kalau gitu, akang nggak jadi ngelamar kamu, terlalu solehah, nggak suka. Alhamdulillah, baru aja saya selesai istiqoroh. Ya Allah, kalau baik calon ini jodohkan, kalau enggak sing putus. Alhamdulillah. Ya, kamu nggak akan punya jodoh. Kang, setiap omongan kembali ke yang ngomong, ih, manya sok atau sing abel. Gak ada bisik-bisik, sama bagi Allah terdengar semuanya. Jadi kalau ngobrol, ibu, jangan cuman merasa berdua ngobrolnya. Ada siapa yang mendengar? Allah. Pak, jangan marah-marah sama istri. Istri itu titipan Allah, amanah Allah. Nih saya titipin HP ini. Mungkinkah HP ini digeletakin sembarangan? Mungkinkah ditiup, diludahin? Enggak, ini titipan orang aja udah dijaga. Apalagi titipan Allah. Khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik lelaki yang paling baik kepada istrinya. Shh. Ibu langsung, suami saya nggak datang. Sudah Bu, yang penting ibu yang soleha. Ini siapa yang mainin mikrofon? Ada anak kecil? Ya, anak nggak ngerti, yang ngerti panitia ya. Tenang aja. Sampai di mana ya barusan? Jadi susah maksiat. Kalau kita lagi lihat HP, siapa lagi kita sembunyi-sembunyi lihat HP. Ada lagi enggak yang lihat yang kita lihat? Jawab. Siapa? Ada lagi yang mencatat? Siapa? Nah gitu, nanti kalau lihat, aduh ya Allah maaf ya. Ditutupin, saya ya Allah jangan lihat, nggak bisa. Makanya orang-orang yang yakin Allah melihat dirinya, dia tidak akan leluasa untuk berbuat maksiat. Maksiat itu hanya orang yang kurang iman. Kita berbuat maksiat pasti ketika iman kita lagi lemah. Orang yang sembarang ngobrol tuh kurang iman. Kalau obrolannya sembarangan. Orang yang kuat iman tidak mau sembarang ngobrol, karena tiap kata-kata itu akan dituntut. Persis seperti sekarang saya ini. Ini AA ceramah. Yang penting bukan penilaian jamaah. Ini ceramah ini Allah yang melihat, mendengar. Kalau lagi ingat Allah semakin terjaga. Kalau kurang ingat ke Allah bisa kelepasan. Nah, kalau mau maksiat ingat aja, ada Allah yang melihat, ada malaikat yang mencatat, dan semuanya pasti ada balasannya. 2, apa keuntungan asyahid selalu merasa dilihat Allah? Yang kedua adalah kita jadi mudah berdoa. Allah maha dekat. Al-Baqarah 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat, maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka udah patuhi aja perintah Allah. Falyu'minu bi, dan percaya ke Allah, gak usah rewel. La'annakum yarsyudun, agar kamu dalam kebenaran. Jadi nggak usah ribet doa. Shh, Bu, Ibu, sing banyak doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Makin banyak doa, makin bagus.
La yaruddu qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir selain doa. Syariatnya begitu. Dari satu takdir ke takdir lain oleh Allah diberikan bagi yang mengamalkan doa. Kalau enggak doa takdirnya ini, kalau doanya sungguh-sungguh takdirnya itu, semuanya Allah yang menguasai. Doa sebelum minta apa-apa ke siapapun, minta ke Allah dulu. Karena tidak ada nikmat yang bisa datang kecuali Allah yang mendatangkan. Bu, ibu, jangan minta ke suami apapun sebelum minta dulu ke Allah, ya. Karena suami ibu termasuk makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar, Om? Doa. Ibu mau minta apa? Minta dulu ke Allah, ya. Ya Allah, kerudung mukena saya udah lepet. Saya mohon beri saya mukena ya Rob. Baru bilang ke suami, Pak, kalau ada rezekinya beliin mukena lah, saya udah butut mukenanya. Bapak, jangan mengatakan tidak walaupun tidak punya uang. Ibu mau mukena baru, bismillah Bu. Insya Allah, sok ibu cari yang mana ya. Doa, yo ya Allah, uangnya nggak ada. Siapa yang bisa memberi rezeki selain Engkau? Engkau dengar istri minta mukena. Tolong kalau ada rezekinya lewat saya, mudahkan. Kalau memang enggak ada rezekinya mukena baru, lapangkan hati istri saya. Terus istri datang lagi, Pak, ternyata ini juga masih bagus, enggak jadi ya. Alhamdulillah. Doa. Ibu cemburu sama suami. Daripada ngomong, Pak, siapa? Jangan. Ambil wudhu. Ya Allah, saya lagi cemburu sama suami. Capek, ya Rob. Engkau maha tahu segala-galanya. Saya emang gak mau tahu urusan-urusan suami saya. Yang penting solehkan ya Allah. Jaga, jaga, jaga. Sekarang umurnya lagi umur puber, ya Allah. Entah puber keberapa ini ya, Engkau maha tahu. Tolong ya Allah jaga. Jangan tunjukkan ya Allah siapa yang mana. Nanti pusing. Mendingan jaga supaya suaminya tidak tergelincir. Benar? Mendingan ibu nggak tahu kejelekan suami, tapi suami jadi benar. Daripada ibu tahu, ibu liar, suami makin ngaco. Benar? Doanya jangan salah. Ya Allah tunjukkan. Tunjukkan, yang mana? Yalah, gak penting. Yang penting menjadi soleh. Ini juga Raden. Jangan suka marah-marah. Bukan saya yang marah, istri. Ya udah doa. Ya Allah, sudah 3 jam ini. Saya diomelin. Kasihanilah istri saya ya Allah. Mending ngaplek begitu capek, marah terus, dosanya jadi banyak. Tolong lembutkan, jangan sebut jinak ya, nanti kayak ke ayam. Tolong lembutkan hatinya ya Allah. Apa? Sok ngadu aja ke Allah, ngadu aja ke Allah. Tuh ya Allah, dia juga tahu saya lagi ngadu. Allah lihat nggak sih suami istri yang lagi bertengkar? Udah, mending ngandelin Allah, nggak bisa kita nyuruh. Diam ibu, nggak usah gitu. Apa? Kalah, udah mending kena ngadu ya ke pemilik langit dan bumi. Ini serius Pak. Kalau Bapak punya keinginan ke istri apapun, minta dulu ke Allah. Ya Allah, saya pengen apa misalkan. Kalau memang rezekinya, nanti ada. Kalau nggak ada rezekinya, ya sabarlah ya. Tapi kalau minta dulu ke Allah, dikasihnya kita syukur, tidak dikasih kita akan sabar. Kalau minta ke Allah dulu. Kalau nggak minta ke Allah,
tidak dikasih marah-marah, dikasihnya juga enggak ingat ke Allah. Jelas tidak ini? Ini Allah mendengarkan tidak setiap perkataan? Udah, mending ke Allah, apa-apa ke Allah, apa-apa ke Allah. Allah menyuruh kita, ud'uni astajib lakum. Doa itu senjata, silahul mu'minin. Nurus samawati wal ard, cahaya. Tidak ada amalan yang lebih mulia melampaui doa. Makin banyak doa, makin bagus. Orang yang yakin ke Allah pasti doa terus. Karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Berlindung terus ke Allah. Kita kalau sakit, apa yang pertama kepikir? Dokter, obat, rumah sakit. Bukan Allah. Kita sakit dengan izin Allah. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Ada berita dari kampung. Itu anak, aduh gimana? Allah dulu. Yang maha dekat. Yang menguasai segala-galanya. Menentukan segala sesuatu. Doa. 3. Apalagi keuntungan kalau kita yakin Allah maha menyaksikan. Ikhlas. Kita berbuat sekecil apapun. Ada duri nih, ambil. Ya Allah, ini duri. Takdirmu saya bisa melihat duri ini, patahkan. Allah lihat tidak? Enggak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Mungkin yang menghilangkan duri itu yang membuat ibu bisa umroh. Iya. Allah kan maha tahu. Kita ngelihat sesuatu ladang amal tuh Allah yang menggerakkan loh Bu. Di depan ibu ya, ada tisu bekas orang lain. Kelihatan oleh kita pas pulang. Pungut, itu ladang amal. Kalau rada jijai, keluarin tisu yang lain, bungkus. Buang, gak usah, siapa yang, gak usah gitu. Gak perlu kita ribet dengan penilaian orang. Orang lihat, orang tidak lihat, sama tidak? Jawab. Sama tidak? Sama, Allah lihat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun engkau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi enggak usah ribet. Orang tahu, orang tidak tahu, sama Allah tahu. Orang lihat, orang enggak lihat, sama. Orang berterima kasih, orang tidak berterima kasih, sama saja. Allah pasti mensyukuri perbuatan hambanya. Ya, jelas hadirin sekalian. Gimana ya? Saya udah berbuat baik, dia malah tidak berterima kasih. Biarin, itu bukan urusan kita. Urusan kita, amal kita diterima oleh Allah. Masih mending nggak berterima kasih. Ini malah, cuman segini. Masa malah dia tidak menghargai? Biarin. Yang penting kita diterima oleh Allah. Kenapa ya kok ada yang tidak berterima kasih? Itu adalah Allah menguji kita, keikhlasan kita. Mungkin suami kurang terima kasih, istri kurang terima kasih, anak kurang terima kasih. Nggak apa-apa, itu ujian keikhlasan. Boro-boro terima kasih, ini sibuk nuntut, gak apa-apa. Terus aja lakukan kebaikan, gak ada ruginya kok. Semuanya dicatat oleh Allah. Lakukan, lupakan. Ulangi. Kompak, lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Nggak mantap jawabannya. Perlu tidak? Perlukah kita nunggu-nunggu orang balas budi?
Bagaimana kalau kebaikan kita tidak dihargai? Bagaimana? Biarin aja, sibuk aja berbuat baik. Bagaimana kalau dia tidak mengakui kebaikan kita? Biarin, nggak apa-apa. Apakah Allah melihat semua yang kita lakukan? Melihat tidak? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah Allah lupa ngebalas? Mungkinkah telat balasannya? Mungkin ketukar tidak? Meleset? Mungkin ada yang bisa ngalang-ngalangin tidak? Mungkinkah balasan dari Allah mengecewakan? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Enak. Nanti biasanya udah gini suka ada ujiannya, ya kan, teorinya dapat. Baru juga pulang dari sini, saya bonceng temen, dia nggak tahu terima kasih, ikhlas. Udah nggak. Jangan sakit hati ya Bu, nggak boleh nunggu sama anak-anak. Anak-anak teh udah dididik, digedein, dijaga, udah gede kerja, beli HP buat istrinya, bukan buat ibunya. Ibu buat apa HP, ibu aja nikmatin. Jangan ngarep-ngarep dikasih oleh anak sekalipun. Anak juga jangan ngarep-ngarep warisan orang tua, ya. Kok panjang benar umur orang tua saya? Dosa. Udah syukurin yang ada. 4. Nomor berapa sekarang? Ya terserah aja lah yang mana. Yang keempat hikmahnya, enggak merasa sendiri. Yakin ada Allah. Wa huwa ma'akum, dan Allah bersamamu dimanapun kau berada. Pengetahuannya, tatapannya, kekuasaannya, kasih sayangnya, ilmunya. Enggak ada yang luput. Jadi enggak ada tuh lagu apa tuh? Sendiri, aku sendiri lagi. Enggak, bohong. Itu kurang iman. Bersamamu. Gitu, saya bukan penyanyi ya. Udah, ya Allah. Enak. Yang belum punya jodoh atau yang lagi sendirian, udah, ada Allah. Benar? Di hutan belantara tidak kesepian. Di padang pasir ada Allah. Di penjara, di sel yang paling terisolasi, tetap Allah Maha dekat, Maha mengetahui segalanya. Makanya kalau yakin Allah Maha mengetahui, ya Allah tahu dong semua masalah kita, betul? Tahu tidak masalah kita? Keperluan kita Allah tahu, keinginan kita Allah tahu. Sebelum nih doa ya, sebelum keluar dari mulut kita, doa permintaan kita, Allah sudah tahu belum? Tahu. Kita disuruh doa tuh bukan ngasih tahu Allah. Doa itu ibadah. Doa itu karena disuruh oleh Allah doa, maka kita doa. Lebih banyak yang Allah kasih tanpa doa. Benar? Pernah doa kedip? Enggak. Kalau kita doa semuanya pakai doa, repot. Ya Allah, tolong tumbuhkan rambut saya. Jangan terlalu cepat ya Rob ya. Agak pelan aja karena nanti banyak nyukur mahal. Tolong ya Allah daerah sini berhenti. Ini jangan rambutan. Dan tolong ukurannya sama. Dan jangan terlalu kenceng. Wah riut hadirin betul nih. Nah. Ya Allah tolong air ludah saya ya komposisi. Capek. Jangan kebanyakan nanti saya jadi ngelai. Diurus tubuh ini oleh Allah. Benar tidak? Doa adalah ibadah. Makin banyak doa, makin disukai Allah. Doa itu zikrullah. Makanya jangan merasa sendirian. Allah senantiasa mengetahui segalanya. Makanya kalau ada apa-apa, sholat, zikir, doa, ke Allah dulu.
Seperti saudara kita di Palestina. Digempur habis. Allah tahu tidak? Yang tertimbun Allah tahu. Yang luka, yang patah, yang sakit, yang lapar. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada obat. Kedinginan, sedih, terpisah. Semuanya Allah menyaksikan. Kenapa dong Allah tidak menolong? Kata siapa? Kita sayang kepada saudara kita di Palestina. Allah penciptanya lebih sayang. Loh, tapi kok bencana seperti itu? Dunia sebentar. Bertubi-tubi seperti itu dosanya bisa habis. Meninggalnya jadi syuhada. Nanti di tempat yang kekal. Itu karunia yang paling bisa dinikmati. Dengan sepenuh-penuh nikmat. Dunia mampir aja. Kenapa kok itu jarang sholat, tapi dia nggak kena musibah? Justru musibahnya itu. Dia tidak bisa sholat. Halo? Ya, dia mah sehat-sehat aja. Padahal dia tukang maksiat. Justru musibahnya itu. Tidak dijaga dari perbuatan maksiat. Jadi lancar maksiatnya. Kita mah mau maksiat gagal, ya kan? Itu untung. Rasulullah SAW waktu muda ada rencana sebelum dapat hidayah. Katanya ada hiburan. Ditidurkan oleh Allah. Tidak bisa datang ke tempat itu. Itu dicegah. Gitu. Jelas? Jangan rewel. Allah sudah tahu keadaan kita. Udah sholat. Istighfar, baca Quran, ikhtiar. Jangan mengeluh. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Sabar aja, semuanya ada waktunya. Misal bapak nih, dicurigai oleh, atau terbalik istri dicurigai oleh bapak. Padahal ibu nggak salah. Tapi bapak suudon. Tenang aja, Bu. Kenapa ini uang udah habis? Pasti ibu pakai buat beli kesukaan ibu aja ya? Pak, sekarang barang-barang mahal. Enggak percaya. Kamu boros. Tenang aja, Bu. Keluarin catatannya. Gak percaya? Ya udah. Bapak mau percaya, nggak percaya, itu amal Bapak. Yang penting saya mengatakan yang sebenarnya. Kamu mah alasan melulu. Allah tahu Pak, semua yang terjadi. Insya Allah saya percaya Allah akan menolong saya. Ngasih tahu Bapak yang sebenarnya. Lalu apa yang ibu lakukan? Nangis. Mau ngapain nangis? Tinggal sholat. Ya Allah, Engkau tahu apa yang saya lakukan. Engkau tahu suami saya curiga ke saya. Tapi saya tidak sesuai. Saya terima ujian ini ya Allah. Saya ridho dengan episode dicurigai suami. Saya mohon ampun ya Allah. Pasti ini karena dosa-dosa saya sering berburuk sangka. Sehingga saya sekarang kena astagfirullah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Masih diberi kesempatan untuk selalu mendekat kepadamu dengan peringatan ini. Gitu. Saya udah minta maaf tapi nggak dimaafin. Ya biarin, yang penting udah minta maaf. Kapan dia memaafkan saya? Nggak usah ditunggu-tunggu. Mending berbuat kebaikan aja terus. Gitu? Setuju tidak? Ini lelaki juga, kalau Bapak dicurigai, Bapak nggak salah, nggak usah marah-marah. Lemah lembut saja. Ingat ya, wanita itu dibuat dari tulang apa? Siapa yang nyebut tulang kering barusan? Gak kira-kira. Ada? Nggak ada lah ya. Kalau tulang kering jauh di sini. Di sini, jadi begini. Wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin, patah. Dibiarin, tetap bengkok. Jadi gimana? Dilemah lembutin. Cuma 3 kuncinya. 1, sabar. 2, sabar.
Ketiga, sabar. Tetap lemah lembut lah Pak. Kuncinya lemah lembut. Allah nanti yang ngebulak-balik hati. Gimana kita nggak bisa keras? Enggak. Dibiarin tetap gitu, lemah lembut. Kalau kita lemah lembut, Allah suka ke kita. Allah yang mengubah si emak, begitu. Jelas Om? Ih, jelas enggak? Jangan bikin saya nggak lemah lembut. Percayalah Pak, tetap lemah lembut ya. Misal Bapak salah nih, udah ngaku salah, tidak dimaafkan, tetap lemah lembut, jangan marah-marah. Jangan disalahgunakan ya, karena ada yang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Maksud saya bukan itu. Ada yang senyum nih. Daripada minta izin, mending minta maaf, bukan begitu ya. Kalau punya salah apapun, jangan sungkan minta maaf. Kalau belum dimaafkan bagaimana? Tetap baik aja. Karena kita tidak rugi dengan kebaikan. Ujian keikhlasan kita adalah berbuat lemah lembut. Dah segitu aja. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.